Malaria, sebuah penyakit tropis, pernah menjadi ancaman yang menakutkan di masa lalu Indonesia. Beberapa daerah di Nusantara mengalami kengerian dari penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terinfeksi parasit Plasmodium ini. Salah satu daerah yang menghadapi teror mematikan malaria adalah Jakarta, yang dulunya dikenal sebagai Batavia. Sejarawan Bernard H. Flekke mencatat dalam bukunya Nusantara, Sejarah Indonesia, bahwa pada tahun 1732, Batavia terkena serangan hebat dari malaria yang menyebabkan kondisi kota memburuk selama 1 abad berikutnya. Dokter pada masa itu tidak dapat menjelaskan penyebaran luas penyakit ini dan hanya menyalahkan angin laut dan darat sebagai penyebabnya. Namun, hal ini dapat dimaklumi karena meskipun penyakit ini sudah dikenal sejak zaman kuno, penyebabnya baru ditemukan pada akhir abad ke-19. Dalam buku Malaria di Indonesia, Penjauhan Aspek Epidemiologi, Andi Arsunan Arsin menguraikan bagaimana parasit penyebab malaria ditemukan oleh seorang dokter bedah militer bernama Alphonse Laveran pada tahun 1880. Cara penularannya melalui gigitan nyamuk baru diketahui pada tahun 1897 oleh Ronald Ross, seorang pejabat Inggris di Indian Medical Service. Sebelum penyebab ilmiahnya ditemukan, malaria sering dikaitkan dengan musim atau udara yang buruk. Nama penyakit ini berasal dari kata Italia, mal, dan aria, yang berarti udara buruk. Di beberapa tempat, penyakit ini bahkan dianggap sebagai kutukan Tuhan, balasan iblis, atau gangguan roh jahat. Di Batavia, malaria menyebabkan kota yang pernah menjadi mutiara di antara pemukiman Eropa di wilayah timur tersebut kehilangan pamornya. Batavia bahkan disebut sebagai salah satu tempat paling tidak sehat di muka bumi. Kematian menjadi hal yang biasa, sehingga banyak masyarakat yang memilih pindah keluar kota atau pedesaan. Setelah tahun 1741, Gubernur Jenderal pun enggan tinggal di istana, menyebabkan kawasan Batavia lama terabaikan selama bertahun-tahun. Pada abad ke-19, salah satu daerah di Batavia yang terkenal sebagai sarang malaria adalah kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Reputasi Tanjung Priok sebagai tempat berbahaya bagi kesehatan meningkat dengan selesainya pembangunan pelabuhan pada tahun 1883. Sebuah laporan dari Surat Kabar Batavia Handelsblad edisi 2 April 1883 menyebutkan bahwa malaria sering menjangkiti para pekerja di sekitar pelabuhan, menyebabkan fasilitas kesehatan penuh dengan para pelaut. Menurut kesaksian tenaga medis, mereka jarang menangani demam malaria yang lebih ganas ketimbang di Priok. Penyakit inilah yang menjadi alasan mengapa kapal-kapal uap cepat pergi dari Tanjung Priok. Setahun kemudian, reputasi Tanjung Priok semakin buruk dengan insiden kapal Jerman bernama Moltke. Seluruh awak kapal Moltke beserta kaptennya dilaporkan mengalami sakit malaria parah. Beberapa awak kapal meninggal di atas kapal, sementara kru yang tersisa mengalami sakit parah. Dalam artikel panjang, penulis mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan kondisi kesehatan di Tanjung Priok. Penulis menyalahkan rawa-rawa di sekitar Priok yang dianggap mengeluarkan racun yang buruk untuk kesehatan. Dia mendesak pemerintah untuk menutup pelabuhan dan membersihkan rawa-rawa tersebut agar tidak memakan korban lebih banyak lagi. Namun, upaya pemerintah tampaknya belum berhasil karena tak lama setelah kasus kapal Moltke, terjadi hal yang serupa pada kapal Inggris bernama Emblem. 2 orang jurumudi meninggal, sedangkan 11 dari 19 awak kapal berada di rumah sakit, semuanya karena malaria. Dalam laporan berikutnya, Java Bode melaporkan bahwa kapten kapal Emblem akan mempublikasikan masalah ini di Eropa lewat surat kabar yang mengancam reputasi pelabuhan Tanjung Priok. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk mengatasi masalah kesehatan di Pelabuhan Tanjung Priok, hasilnya masih jauh dari memuaskan. Insiden berulang semakin memperburuk reputasi pelabuhan yang baru dibangun tersebut. Dampak dari masalah ini tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi juga mencuat hingga ke Eropa. Ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah bahwa solusi yang lebih efektif dan menyeluruh sangat diperlukan untuk menangani masalah kesehatan di pelabuhan ini jika wabah kembali berjangkit. Hal ini agar tidak merugikan lebih banyak pihak untuk menggoyang kepercayaan internasional terhadap Pelabuhan Tanjung Priok.